SM Store, amanah dalam muamalah. Bayangkan kita ketika membaca Al-Quran pada bulan Ramadan lain dengan luar Ramadan. Karena seringnya. Sehingga terasa kita punya hutang, kalau kemarin bisa jam sekian, kenapa sekarang tidak bisa? Nah, itu kebiasaan yang penting sekali. Membiasakan diri ayat Al-Quran atau punya hafalan ya, supaya tidak lupa, akan dibaca dia entah itu di mobilnya atau di mana tempat. Dia khawatir kalau hilang. Sehingga mau tidak mau dia harus memurojaah. Wahum yastabsirun, inilah orang-orang mendapatkan kabar gembira, ketenangan dari Allah Ta'ala. Ini sifatnya orang beriman. Wa fa'ammal ladzina amanu fazadathum iman. Ada pun orang beriman dengan baca Al-Quran meningkat imannya. Orang munafik lain lagi. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun. Ada pun orang-orang yang hatinya kena penyakit subhat, itu orang munafik. Fazadathum rijsan ila rijsihim. Maka mereka bertambah sakit hatinya. Ada orang dibacakan Al-Quran malah sakit. Itu sakitnya orang munafik. Ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati mereka sakit, bukan sakit enggak, sakit subhat. Ya, dia tidak bisa tenang. Fi qulubi marad subhat. Fazatahumullahu marada, maka bertambah sakit mereka. Seperti orang ahli bid'ah. Ya, mereka mengaku muslim, tapi ketika ayat menyentuh kepada mereka, menyerang hawa nafsunya, hawa nafsu yang menang, mereka merasa tidak enak hati. Bahkan memusuhi saudaranya sendiri. Itu kenyataan yang kita saksikan. Tapi kalau seandainya mereka membaca Al-Quran yang difahami, diamalkan, menjadi sebab mendapatkan petunjuk. Bukan karena Al-Quran hudal linnas, petunjuk untuk manusia. Hudal lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Petunjuk manusia, maknanya kita dakwah semua manusia itu dengan Al-Quran. Allah berfirman, fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Ingatkan orang-orang itu dengan Al-Quran bagi orang yang takut siksaan Allah. Jadi paling banyak mengingatkan Quran. Pak, ini ayatnya gini. Jadi tidak merasa kita itu menzalimi dia. Ini ayat. Kemudian bertambahlah orang munafik ini ketika dibacakan Al-Quran bertambah sakit. Karena memang hatinya sudah tidak yakin dengan Al-Quran, tidak senang dibacakan Al-Quran. Makanya banyak orang mengaku muslim, ketika ada dakwah yang tidak cocok dengan hawa nafsunya, berontak. Dan itu yang kita maklumi, bukan hanya kita saja. Rasulullah SAW pada zaman, yaitu waktu dulu sebelum berdakwah Al-Quran, semua menggelari Al-Amin. Ini orang dipercaya. Ketika Al-Quran dibacakan, mereka tersentuh hatinya, diganti gelar Al-Amin itu Majnun, ini Muhammad ini gila. Iya. Padahal yang ngomong itu yang gila. Nah itulah. Dan ini kita maklumi, ketika pada zaman beliau terjadi seperti itu, jangan heran kalau kita berdakwah ada musibah-musibah. Tapi tetap Allah Ta'ala berjanji menolong hamba yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, jika kamu mau menolong agama Allah Ta'ala, menolong agama Allah, mendakwakan, mengamalkan, maka Allah Ta'ala akan menolong dirimu. Ayat yang terakhir surat An-Nisa, afala yatadabbaruna al-Quran. Mengapa manusia-manusia ini tidak berpikir maknanya Al-Quran? Nah, ini perlunya kita bukan cukup qiraah Quran bacaan, tetapi harus memahami. Walau kana min indi ghairillahi, seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah, bukan kalamullah, bukan bicaranya Allah Ta'ala, la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Mesti akan terjadi perselisihan yang banyak, tapi tidak ada ayat benturan dengan ayat. Karena itu kalamullah asdaqul hadis, paling baiknya bicara. Ayat yang terakhir dari surat Muhammad,
Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mau memahami Al-Qur'an ini? Atau karena hati mereka tertutup? Ini ayatnya Allah, surat Muhammad nomor 24. Maka orang tidak membaca Al-Quran, tidak memahami, hatinya tertutup. Muswaddah, hitam, berpintik-pintik. Tetapi kalau membaca Al-Quran bersabar, memahami, maka akan cerah hati itu. Akan bintik-bintik hilang itu, bintik hitam itu akan keluar sedikit demi sedikit menjadi hatinya bersinar.